min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Para hadirin jamaah Majelis Taklim Khair yang dirahmati Allah. Hari ini kita lanjutkan setelah kita membahas akhlak dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian kita mensikapi dasar-dasar daripada akhlak. Setelah kita jelaskan dasar akhlak, ayat-ayat Al-Qur'annya apa itu, kemudian kita bersyukur. Yaitu kita harus mensyukuri Allah. Nomor 2, kita harus taat kepada Allah. Nah, ini yang kita akan bahas selanjutnya. Taat kepada Allah, kalau kita tidak mengenal Allah, mana mungkin kita bisa taat? Mana mungkin kita bisa taat? Oleh karena itu kita harus mengenal Allah. Kalau kita sudah kenal, otomatis akan taat. Tapi kalau kita manusia itu belum mengenal siapa Allah, bagaimana mau taat? Tidak mungkin saya bisa taat sama Pak Ashraf. Kalau saya belum kenal sama Pak Ashraf, mana mungkin saya bisa taat? Saya belum mengenal orang, tapi saya mau bisa taat sama dia. Enak benar. Jadi kita harus mengenal Allah. Ya, bagaimana mengenal Allah? Mari kita tanya. Yaitu dengan mengenal sifat-sifat Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Terus itu. Bagaimana kita harus meyakinkan bahwa apa ada Allah? Harus kita tahu. Apa mungkin sesuatu itu diciptakan tidak ada penciptanya? Tidak mungkin. Kita punya handphone. Handphone yang nyiptain siapa? Ada orangnya. Di sana, di Amerika, namanya siapa? Yang menciptakan handphone. Lah yang menciptakan dia siapa? Ada ayahnya, ibunya. Yang menciptakan ayahnya siapa? Sampai kepada Nabi Adam. Siapa kepada Nabi Adam? Otomatis kita menyebut Allah. Jadi tidak mungkin sesuatu sebab disebabkan oleh sebab lain yang akhirnya berputar. Nggak mungkin. Kecuali ada salah satu yang menciptakan. Baru semua itu bisa berjalan. Kalau tidak, nggak mungkin. Berarti ada pencipta. Ada. Kita tahu adanya langit. Adanya bumi. Adanya bintang-bintang matahari. Siapa yang nyiptain? Oh, dulunya meledak. Oke, itu proses. Tapi yang mengadakan ledakan itu siapa? Nggak mungkin disebabkan karena ini barang benda CO2 terus muter kembali, muter lagi. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu. Contoh, saya tidak akan ke sini kecuali Rahmat mengajak saya ke sini. Sedangkan Rahmat pun juga mengatakan saya tidak akan ada di sini kecuali saya diajak oleh Habib. Masa muter? Tidak mungkin. Berarti ada orang yang ketiga lagi yang mengangkat Rahmat kemari dulu. Baru Rahmat tidak akan ke sini kecuali saya kemari. Itu baru bisa. Jadi nggak mungkin sesuatu itu langsung terjadi tanpa ada yang menjadikan. Itu berarti ada sesuatu. Namanya zat. Oleh karena zat itulah yang maha pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tidak mungkin. Kecuali sudah ada Allah, akhirnya semua bisa tercipta. Itu namanya hukum. Bagaimana mencari Allah. Kalau tidak, tidak mungkin.
Ini semua berputar, betul. Tapi di antara putar itu, pasti ada yang memulai. Contoh tasbih. Kalau kita nggak pakai yang besar di tengah, nggak mungkin kita bisa mulai dari mana. Nah, yang besarnya apa? Pasti beda dengan yang kita pegang lainnya. Nah, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah. Dialah Maha Pencipta. Tidak mungkin sesuatu apa dari kera. Ini logikanya dari mana teori Darwin? Ya nggak kepake. Lah kera sendiri yang nyiptain siapa? Ini akan terus begini. Pasti ada penciptanya. Dan penciptanya itu pasti beda dengan manusia. Tidak mungkin sama. Saya menciptakan handphone, berarti saya harus pintar dari handphone. Kita menciptakan komputer, berarti orangnya itu harus lebih pintar daripada ciptaannya. Itulah Allah yang maha segalanya. Beda dengan ciptaannya. Pasti berbeda. Tidak akan pernah ada yang menyamainya. Itulah sifat Allah. Nah, setelah itu apa? Dia yang menciptakan manusia. Dia yang mematikan. Manusia kembali kemana? Otomatis kembali kepada penciptanya. Di situ siapa yang memberi rezeki? Siapa yang membagi? Siapa yang bisa menentukan ada udara? Dari mana kita asalnya? Nah, itulah di situ kita harus yakin. Itulah yang maha kuasa. Itulah zat yang maha sempurna. Pasti dia lebih mulia, lebih baik, lebih segala dari ciptaan. Kalau dia sama, tidak mungkin. Seperti ada orang yang menganggap ada Tuhan ini. Lah dia manusia kok dijadikan Tuhan? Nggak mungkin. Itu logikanya. Otak tidak bisa menerima. Nggak bisa menerima. Tapi begitu yang diciptakan. Oleh yang menciptakan itu, yang menciptakan, dia maha segala-galanya. Pasti. Baru dia bisa menciptakan. Kalau tidak, tidak mungkin. Siapa yang membagi rezeki? Siapa yang menentukan ruh ditiupkan? Bagaimana manusia bisa berjalan, bisa dalam keadaan pidato, detik itu juga jatuh meninggal dunia. Hanya diambil ruhnya. Inilah kalau nggak dia kuasa. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Kita yakin pasti ada penguasa. Itulah yang kita sebut atau yang pantas disebut, memang Allah itu wajib dimuliakan, wajib ditaati. Nah, ini baru kita di sini kita baru bisa yakin kepada siapa karena taat. Karena apa? Yang menentukan hidup, yang menentukan mati, yang menentukan makan, yang menentukan hidup. Surat 26. Di dalam Al-Quran surat 26. Ayat 79-80. Siapa yang memberi makan, siapa yang memberi minum, siapa yang menentukan sakit, siapa yang menyembuhkan. Kalau itu bukan yang maha kuasa, tidak mungkin kita bisa taat. Ngapain gue mesti taat sama dia? Apa urusannya? Mana mungkin saya bisa taat kepada Debbie? Kalau saya belum tahu siapa Debbie. Bagaimana Debbie? Tidak mungkin saya bisa taat kecuali ada kelebihan, ada kemuliaan daripada siapa yang saya taati. Saya taat sama guru saya. Dari mana saya taat? Karena saya tahu dia lebih pintar dari saya. Dia mengajar saya. Dia memuliakan saya. Oh, saya taat. Nggak mungkin guru saya akan mencelakakan saya. Itu pasti. Pasti. Saya tidak ragu-ragu. Oleh karena itu, ketika saya sudah yakin kita mau diapain, kita nurut. Taat. Iyalah. Bagaimana kita tidak taat sama guru kita? Karena dia yang ngajar kita, yang memberikan ilmu kepada kita. Kita dengar surat 26 ayat 60 surat 7 ayat 79-80. Kita dengerin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 79. Ya. Dan Tuhanku yang Wah, yang tegas gitu loh. Lemes betul ini. Kebetulan dia puasa kali. Surat 26 tolong diulang. Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembunyikan. Salah. Yang menyembuhkan. Kalau saya haus, saya lapar, Allah yang ngasih. Iya. Bahkan di mana saja kita berada, dimanapun pasti akan datang. Tidak mungkin tidak. Karena Allah Maha Kuasa. Allah bisa mendatangkan apa saja. Bisa. Kalau tidak mungkin bisa kuasa. Dia yang menentukan hidup mati. Ada dokter, sehat, segalanya. Langsung mati. Kalau kita harus berdasarkan sehat, berdasarkan sakit. Mati itu berdasarkan itu. Tidak. Ada yang sakit sampai sudah kewalahan. Dokter pun sudah tidak sanggup. Tapi jadi sehat. Kenapa? Karena ada yang menguasai lagi daripada dokter. Kita kenapa kepada dokter? Karena kita tahu dokter pinter. Oke. Di luar dokter siapa? Yang lebih pinter daripada dokter? Allah. Karena dia yang menentukan sakit sembuh. Bukan dokter. Bukan. Nah, akhirnya kenapa kita taat kepada yang Maha Kuasa? Nah, ini kalau kita tidak mengetahui siapa Allah, nggak mungkin manusia bisa taat. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Kan banyak di antara kita yang mengatakan iya karena berdua, iya karena nasta'in, tetapi hanya di mulut. Hatinya tidak yakin. Bagaimana saya mau taat kalau hati saya ini belum yakin kepada siapa yang kita sembah, kepada siapa kita minta tolong. Tidak mungkin. Jadi harus taat. Bagaimana taat? Kita mengetahui. Allah Maha Kuasa. Kita melihat ada orang yang sehat, segar, bugar, mati. Ada yang anak-anak, mati. Ada dokter-dokter, mati. Kalau memang betul dokter itu tidak mati, lain. Kita akan taat sama dokter. Tapi ternyata dokternya mati. Otomatis kita bisa tidak taat. Bisa, walaupun kita tahu dia lebih pintar dari kita. Itu namanya usaha. Tetapi bagaimanapun yang menimbulkan sehat, yang menjadikan kita makan, minum, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah majelis taklim khair. Oleh karena itu jangan kaget. Kalau di antara kita ini ada yang masih belum sholat, ada yang ngerjakan sholat pun dengan malas. Ya, masih banyak. Kenapa? Karena bagaimana saya mau taat kalau saya tidak mengenal Allah. Kenapa? Inilah yang pertama. Kalau kalian mau taat, yakinlah kepada Allah. Setelah kita tahu contoh, tidak usah jauh-jauh. Kita kadang-kadang sayang sama dokter. Oh, sayang, cinta. Kenapa? Kalau saya sakit, saya ke sana. Kalau saya sakit, kemana? Kepada dokter. Nah, akhirnya apa? Kita jatuh cinta. Kemudian kita jatuh cinta sama dokternya. Karena kalau sakit, tempat kita mengadu untuk usaha supaya sehat. Tidak ada tempat lain kecuali dokter. Akhirnya apa? Kita jadi jatuh cinta sama dokter karena kita kenal. Bagaimana kalau sudah jatuh cinta? Oh, taat sama yang dicintai. Ya, itu caranya. Bagaimana kalian ini sekarang mau taat sama Allah? Lah, cinta sama Allah enggak. Cinta sama Allah belum. Kalau kita betul-betul cinta sama Allah, enggak mungkin kita disuruh oleh Allah sholat, kita masih malas. Enggak mungkin. Otomatis kita akan semangat. Itulah yang menjadikan kita taat. Itulah caranya. Oleh karena itu kenapa sekarang banyak, anak saya mau suruh sholat susah betul. Iya, bagaimana nggak mau susah?
Lah dia nggak kenal siapa Allah, siapa Tuhannya, nggak kenal. Karena apa? Lah ayahnya, ibunya nggak mengenalin. Tapi kalau kita kenalin siapa ayahnya, kenalin siapa itu Allah, insya Allah tidak sulit, tidak. Oleh karena itu kita perlu belajar mengenal Allah, nanti baru bisa taat. Kalau anak kita itu kenal siapa Allah, nggak mungkin dia tidak sholat. Tidak mungkin, tidak. Pasti dia akan taat. Wah, kalau perlu belum jamnya, dia sudah siap mau sholat. Sebagaimana Rasulullah. Arihna bis sholat ya Bilal. Rasulullah itu nungguin mau sholat itu. Karena apa? Merasa tenang, merasa tentram. Karena apa? Inilah bedanya antara kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu tidak ada lain di dalam pikirannya, di dalam hatinya, selain Allah. Sehingga dia tidak merasa susah. Bahkan ketika beliau sakit, beliau dilemparin batu di Taif. Apakah dia mengeluh? Tidak, sama sekali tidak. Karena dia tahu yang memberi itu siapa? Allah, yang dia cintai, yang menciptakan dia. Sehingga begitu dilemparin batu, dia malah senyum. Dilemparin kotoran sama orang kafir Quraisy, dia tenang, malah senyum. Karena dia tahu, ini orang yang gerakan siapa? Allah. Sehingga kalau kalian itu kenal betul dengan Allah, tidak akan Anda mengeluh sepanjang hidup. Itulah yang disebut tujuan hidup. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah orang-orang ulama, aulia Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada sedih, tidak ada duka cita. Hatinya tentram. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah. Nah, inilah bedanya kita dengan ulama. Itulah yang membedakan antara orang-orang soleh. Mereka itu sholat tidak terpaksa, tidak ada beban. Mereka melaksanakan taat kepada Allah itu rasanya nikmat. Sebagaimana disebut Habib Ali dengan doanya, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikan aku minta tolong. Karena dia tahu yang bisa menjadikan segala sesuatu siapa? Allah. Habib Ali minta tolong. Ya Allah, jadikan aku taati fi sururi. Ketaatanku itu menjadi menyenangkan hatiku. Dalam keadaan aku bahagia. Jadi taatnya itu dalam keadaan nikmat. Itu yang kita harapkan. Kita doa sudah, mengenal juga harus. Sebab tanpa kita kenal siapa Allah, maka tidak mungkin. Kita belajar dulu, kita hanya ngapalin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, kadang-kadang dinyanyiin. Tetapi apa artinya kagak tahu. Itu sifat-sifat Allah. Bahkan begitu kita tahu apa itu sifatnya. Rahman, Rahman itu yang bagaimana? Rahim, Rahim itu yang bagaimana? Kepada orang makhluk Rahman, Maha kasih. Semua dikasih, apapun makhluk itu. Tapi kalau Ar-Rahim kepada orang-orang yang beriman, lebih. Oleh karena itu Anda jangan takut. Orang-orang non-muslim saja dikasih rezeki kok. Masa orang Islam nggak dikasih rezeki? Nggak mungkin. Yakin. Nah itulah kemarin yang nanyain. Bagaimana caranya yakin? Kenal Allah. Kalau Anda sudah mengenal Allah, Anda tidak mungkin Anda tidak taat kepadanya. Yakin. Oleh karena itu bagaimana yakin itu? Kita kenal. Kita mengenal siapa Allah, sifat-sifatnya. Dia maha kasih, maha penyayang, maha pemaaf, maha pencipta. Tidak, percuma mau apa? Maha pengampun. Iya.
Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Terjadi ada seorang jenazah laki-laki sedang mau disolatkan. Ketika Rasulullah memimpin imam sholat jenazah, ada seorang dari gunung, orang Badui namanya, orang gunung. Dia belum bisa baca apa doa-doa sholat, belum bisa, apalagi sholat jenazah. Tetapi dia lihat, dia kenal siapa yang mati itu. Dia kenal. Orang yang mati itu orangnya baik, sangat dermawan, sehingga termasuk Badui ini sering dikasih. Sehingga ketika dia menyolatkan, dia nggak tahu. Orang lain Allahu Akbar, dia Allahu Akbar aja. Kemudian dia bilang, apa? Hai Tuhan, Engkau katanya yang paling mulia, Engkau yang paling kaya, Engkau paling sayang. Pasti kamu lebih mulia, karena Engkau paling segalanya. Sedangkan ini orang yang mati, ya Allah, saya tahu betul, ini orang baik, ini orang mulia. Kalau saya punya apapun, saya kasihkan ini orang. Oleh karena itu, ya Allah, aku dengar Engkau Maha Pengampun. Maka kalau aku jadi Engkau, ya Allah, aku maafin ini orang. Jadi diajak bicara Allah. Allahu Akbar lagi, ngikut aja dia. Sampai selesai Rasulullah SAW tanya, siapa tadi yang ngajak bicara Allah? Orang dari Badui tadi ngacung tangan. Saya ya Rasulullah. Kamu baca apa tadi? Apa yang kamu baca? Tidak. Aku tahu saja bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Mulia. Kalau aku jadi Allah, ini orang baik kok, maka aku akan masukkan surga. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah telah memasukkan dia ke surga karena ucapanmu tadi. Kira-kira khusyuk nggak di dalam sholat? Khusyuk. Karena apa? Dia tahu sifatnya Allah. Dia sayang sama Allah. Karena apa? Dia tahu yang memberi makan dia Allah. Yang memelihara kita siapa? Allah. Nah, kalau kita sudah tahu, otomatis kita sayang. Kita lihat dokter aja sayang. Siapa yang nggak sayang sama dokter? Sayang. Kenapa? Kalau kita sakit, kita ngadep dia. Otomatis kita sayang. Kalau sudah sayang, disuruh minum obat. Anda tahu nggak obat itu apa? Racun. Obat itu racun. Racun kimia. Iya, Anda disuruh minum. Taat apa tidak? Taat. Oke. Dokter bilang, setiap 8 jam Anda minum ya. Jadi 1 hari 3 kali. Pagi, 8 jam kemudian, minum lagi. Nanti siang, minum lagi. 8 jam kemudian malam, minum lagi. Setelah itu tidur. 3 kali, iya. Anda berani minum 2 kali? Tidak. Bahkan kurang lebih baru 3 jam, 4 jam, Anda sudah berani minum obat lagi? Enggak berani. Kenapa? Taat sama dokter. Inilah kita sekarang tahu. Oleh karena itu, bagaimana orang mau berakhlak kalau dia tidak taat? Sama yang menciptakan saja tidak taat, apalagi sama orang lain. Oleh karena itu, orang-orang ulama, para sholihin itu, sama kita sayang. Kenapa? Lah sama yang menciptakan dia sayang, sedangkan yang menciptakan bilang apa? Sayangilah orang di sekitar Anda. Dia kita nggak usah suruh. Otomatis dia pasti para guru itu mencintai kita. Bukan karena kitanya, karena dia mengikuti perintah yang dicintai. Jelas apa belum ini? Inilah. Oleh karena itu kalau Anda tanya kenapa anak saya belum sholat, kenapa teman saya nggak sholat, kenapa saudara saya nggak sholat, kenapa mereka selalu tidak mau mengikuti perintah Allah. Ya, kita kenalkan saja siapa Allah. Ya, nggak usah dengan menghafal, tapi tahu gitu loh. Orang kalau tahu, otomatis nggak usah dihafalin, dia tahu. Itu lebih baik daripada orang hafal. Banyak orang yang ngaji hafal. Wah, ditanya apa nggak tahu. Tapi kalau dia baca, apa ini artinya qul huwallahu ahad? Dia tahu, dia paham. Tidak ada Allah lain selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak ada yang bisa menyentuh kecuali dia. Tidak ada yang menyamainya. Yakin, yakin. Sehingga ibadahnya bagaimana? Bisa khusyuk, bisa nikmat. Nah, gara-gara dia yakin, percaya, cinta kepada Allah, akhirnya apa yang terjadi? Dia cinta kepada binatang, sayang. Kepada manusia, oh, apalagi kepada orang mukmin. Oh, tapi sekarang kalau kita sama Allahnya belum betul-betul yakin, kita masih nyuri, kita masih bohongin orang, masih bohongin istri, masih bohongin teman. Kenapa? Lah, kita belum kenal. Jadi jangan merasa Anda orang mukmin. Ini perlu keyakinan yang kuat. Janganlah kamu mengatakan dirimu mukmin kecuali aku uji. Oleh karena itu Allah akan uji. Nah, kenapa? Kalau Allah tahu, kalau sebelum dia jadi mukmin, nggak ada orang kafir diuji. Jadi kalau ada orang kafir, oh saya sedang diuji Allah. Nggak ada, Nek. Nggak ada orang kafir itu diuji. Yang diuji itu orang yang beriman. Kalau kafir nggak usah diuji. Bagaimana dia diuji? Oh dia kafir kok, nggak percaya sama Allah. Lah kalau Anda sudah yakin sama Allah, itulah timbul ujian. Karena apa? Allah ingin meyakinkan. Lu cinta bener nggak sama gue? Lu taat bener nggak sama gue? Apa taat lu gara-gara dilihat anak lu, dilihat istri lu, dilihat temanmu? Ada lo yang begitu. Iya. Jadi bukan semata-mata karena Allah. Jadi cintanya masih belum benar. Hari ini saya sebut di Instagram, saya sebut di Facebook, saya masukkan ke dalam tausiah, insya Allah nanti saya masukkan. Apa itu cinta? Cinta itu kata saya Asy'arawi Mutawali, seorang guru besar Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Orangnya baik, Masya Allah. Habib Anis pun sayang sama dia, cinta sama dia. Saya tahu para wali-wali pun sayang sama dia. Diakui orangnya memang Masya Allah. Dia seorang ahli sunnah wal jamaah. Buku tafsirnya banyak, buku-bukunya banyak beredar. Bahkan banyak buku-buku yang saya miliki. Kenapa dia dalam menjelaskan itu tuntas? Sehingga dia bisa menjelaskan segala sesuatu dengan baik. Contoh tadi yang saya kirimkan di Instagram. Apa ketika dia menjelaskan cinta itu apa sih? Cinta itu kita berhadapan kepada yang kita menghadap. Karena apa? Kita ada kebutuhan sama orang itu. Itu jatuh cinta. Iya, itu dengan logika. Beliau katakan apa? Cinta itu ada dua. Cinta menurut akal dan cinta menurut hati. Kalau cinta menurut akal, itu masalahnya menghitung untung ruginya. Tidak usah ditanya. Kalau Anda ke dokter, Anda cinta sama dokternya. Kenapa? Anda berobat sama dia. Diarahkan dia, akhirnya sembuh. Sembuh. Anda sayang nggak sama dokter? Oh, sayang. Karena apa? Anda ada butuh sama dia. Ternyata satu saat Anda dirugikan sama dokter. Ternyata Anda dikasih obat, obatnya salah. Atau yang disebut dengan malpraktek. Anda masih sayang apa enggak? Oh, tidak. Karena Anda dirugikan. Jelas atau belum? Karena Anda dirugikan, wah nggak mau. Akhirnya apa? Wah, ternyata dokter yang saya taati ngawur. Putus cintanya. Itulah cinta menurut akal. Kata beliau. Tapi yang diharuskan itu bagaimana? Kata beliau, aku tidak mau. Sebab cinta karena akal itu seperti orang sakit. Perlu obat. Obatnya pun racun pahit. Itu nggak enak. Kenapa? Cintanya tidak benar-benar cinta.
Tapi menurut Asy'arawi Al-Muta'ali, apa dikatakan dia? Cinta yang benar itu cinta di hati. Apa cinta di hati itu? Dia nyenengin kita, dia nggak nyenengin kita. Dia manfaat kepada kita. Dia tidak ada manfaat sama kita. Tetap kita cinta. Contohnya apa? Kalau Anda cinta kepada hati. Contoh kalau kalian cinta sama Anda punya anak. Cinta, cinta itu. Dan itu cintanya dari hati. Ya kan? Cintanya dari hati. Anda punya anak, ngeselin, Anda tetap sayang. Iya kan? Oke, Anda punya anak, nakal, tetap disayang. Iya, ayo nak, berbuat baik nak. Walaupun udah ngeselin, dia bohong, kita tetap sayang. Jadi walaupun manfaat, walaupun tidak ada manfaat, tetap kita sayang. Itulah sayang atau cinta atau taat yang betul-betul. Oleh karena itu kalian kalau mencintai guru, saya katakan ya, maaf majelis taklim hair. Majelis taklim hair itu omong kosong. Apa kalian bilang cinta kepada guru? Apa yang Anda cintai? Kalau gurunya bermanfaat saja, Anda sayang. Gurunya bikin pesta, panggil makan, di PSK, ngajak jalan-jalan, ngajak mulia, bikin ngundang makan. Anda sayang. Siapa yang nggak sayang? Tetapi begitu Anda diuji oleh guru Anda, ditinggalin. Itu namanya cinta monyet. Tapi kalau kalian cinta betul, nggak peduli mau dia manfaat, tidak manfaat. Bagaimana contohnya? Anda lebih mencintai ayah Anda lebih mencintai ibu Anda. Bisa atau tidak? Terhadap guru. Iya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, siapa yang harus paling dicintai? Gurumu. Baru orang tuamu. Baru mertuamu. Itu caranya. Bagaimana sekarang kita ngomong doang? Dia lagi ngajar. Ya, sayang. Ya kan, dia lagi ngundang makan. Sayang. Iya. Tapi cinta yang benar yang dilihat oleh Allah, aku tidak melihat apa yang kau ucapkan, kata Allah. Tapi aku melihat apa yang di dalam hatimu. Oleh karena itu, perbaikilah cinta kalian. Perbaiki. Banyak orang-orang sekarang ini, aku cinta padamu. Prek. Boro-boro. Begitu Anda miskin, ditinggalin sama yang mencintai. Enak aja. Lu miskin kok. Lah kan dulu bilang cinta. Ya cinta waktu lu punya duit. Lu bisa beliin saya mobil, bisa saya beliin saya rumah, bisa saya beliin makanan. Sayang, nggak usah takut. Pasti kalau Anda masih dibutuhkan orang, apa yang Anda punya dimanfaatin orang, Anda akan dicintai. Tapi apakah itu cinta yang benar? Tidak, itu cinta monyet. Kalau cinta benar, dia ngasih apa bagaimanapun juga, nggak masalah. Anak kita contohnya, mau berbuat salah apa saja, tetap kita cintai. Contoh, Anda punya anak pandai, Anda cintai. Anda punya anak bodoh, tetap dicintai. Anaknya bego aja bilangnya nggak bego. Iya, dia kurang belajar. Kenapa? Ada rasa cinta. Sehingga nggak mau kalau anaknya dicaci maki. Nggak mau anaknya direndahin di hadapan orang. Itu namanya cinta. Demikian juga kepada Allah. Kalau Anda cinta kepada Allah itu, jangan cintanya tadi seperti cintanya akal. Allah ngasih saya sehat. Allah ngasih saya rezeki enak. Saya cinta sama Allah. Di mulut. Jangan pakai akal. Karena Anda merasa Anda sedang sehat. Anda sedang punya rezeki. Ada rumah, ada mobil. Seperti sekarang ini. Cinta sama Allah. Cinta. Tapi bagaimana nanti kalau Allah beri ujian? Apa ujiannya? Sakit. Kekurangan.
Dalam keadaan COVID, nggak ada penghasilan, duit lagi susah, boro-boro, listrik harus dibayar, harus bayar apa? SIM mobil, STNK mobil, untuk bayar ini itu dan Anda lagi nggak ada duit. Allah lagi nggak sayang sama saya. Cinta Anda pun luntur. Kalau mau mencintai guru, mau mencintai itu betul-betul Anda cinta. Apa kata Allah? Nanti aku yang memindahkan ilmunya. Itu belajar. Itu yang benar. Jadi jangan melihat untung rugi. Kalau Anda melihat untung rugi, itu berarti Anda cintanya masih di akal. Belum cinta dari hati. Ayolah, saudara-saudara. Kalau Anda tidak cinta dulu, nggak mungkin Anda bisa taat. Tapi kalau Anda sudah cinta sama yang Anda cintai, apa saja Anda taat. Contoh, nggak usah jauh lagi. Pasti Anda perlu contoh. Anda cinta sama Anda punya anak. Anda mau beli mobil. Anaknya bilang, Pak, beli mobil yang warnanya hitam ya Pak. Mama bilang putih. Bapak bilang yang biru. Kok kamu bisa bilang hitam? Bapak berarti nggak sayang sama adik. Ya sayang. Karena sayang mananya? Pak, udah nggak dihiraukan lagi. Cintanya udah pupus sama ibunya. Kalau dulu bapaknya masih dapat kecantikan ibunya, dapat kesetiaan ibunya. Lah sekarang udah sepuh, malah ganggu. Itu berarti cintanya masih cinta di akal. Kalau Anda cinta ke hati, coba lihat, Anda punya anak, minta warnanya biru. Biru. Kalau nggak percaya Anda punya anak, Pak, STNK mobilnya, tanggal lahirnya adik ya Pak? Iya deh, mahal dek. Nggak apa-apa Pak, mahal. Tapi itu kan tanggalnya adik. Udah gitu bapaknya jual mobil. Pak, mobilnya dijual boleh. Tapi nomor STNK-nya Pak, tolong jangan dijual Pak. Kucing saya Pak. Karena apa? Karena dia sayang anaknya. Anaknya sayang kucing. Tanggal lahirnya kucing. Maka dibuat nomor STNK. Itu berarti cintanya dari hati. Jadi Anda bisa taat. Gampang. Anda cinta dulu sama Allah. Betul-betul cintanya dari hati. Jadi nggak sulit taat sama Allah. Enggak, apa sulitnya? Kalau Anda sudah cintanya dari hati, mulia, segala sesuatu jadi mudah. Oleh karena itu kemarin apa cirinya orang yang cinta? Ada 5. Taat, Anda harus apa? Yakin Allah dulu bahwa Allah itu maha segalanya. Yang pantas disembah. Kemudian Allah punya malaikat-malaikat. Anda kalau cinta sama Allah harus cinta sama malaikatnya. Allah punya apa? Allah punya rasul-rasul, utusannya. Anda yakin nggak sama utusan? Ya yakin, karena dia membawa risalah Allah. Itu akhirnya jadi yakin sama Rasul. Rasul membawa apa? Kitab-kitab. Anda yakin sama Quran? Tidak ragu. Yakin sama Taurat, Zabur, Injil. Kelak nanti ada hari kiamat. Percaya. Kenapa? Lah yang bilang Allah, yang kita cintai, taat. Nggak ragu. Nggak ragu. Kemudian apa yang terjadi? Qadha wal qadar. Bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Yakin. Dia maha segalanya kok. Dan saya udah terlanjur cinta sama Allah. Apapun yang diucapkan oleh yang kita cintai, oleh karena itu banyak orang yang lebih percaya kepada siapa? Kepada anaknya. Walaupun anaknya bilang, ini tidak sesuai. Tapi karena dia cinta kepada anaknya, dia percaya sama anaknya. Apapun yang dikatakan anaknya, dia betul. Anaknya salah, dia belain. Kenapa? Cinta sama anaknya.
Contoh kita lihat, tanya. Sama siapa contohnya? Kita lihat ketika Anda punya kesayangan mau menikah, apapun pilihan Anda punya anak, nurut bapaknya, nurut walaupun dia tahu bahwa calonnya nggak benar. Saya nggak lihat calonnya, tapi saya melihat anak saya. Karena anak saya sayang, ya ngalah lah, ngalah. Ya, itulah bahaya. Itulah yang namanya itu cinta buta. Oleh karena itu dikatakan siapa yang tak percaya sama anaknya, apa dikatakan? Maka dia buta satu. Jangan terlalu percaya sama anak. Percayalah sama Allah. Kemudian dikatakan lagi siapa yang percaya sama pembantu. Buta dua-dua. Na'udzubillah. Jangan terlalu dipercaya. Anak, pembantu, asisten, apa saja. Tapi kalau sama Allah, jangan pernah ragu. Percaya itu hanya dengan Allah. Oleh karena itu berapa banyak bapak celaka gara-gara anak. Kalau bapaknya masuk neraka, kagaklah bapak. Pak, ini haram loh Pak. Nggak apa-apa. Ini kesayangan anak saya. Karena anaknya, bapaknya bisa jadi kafir. Karena anaknya, bapaknya melanggar aturan Allah. Ini yang paling bahaya. Oleh karena itu, apa kata Allah tadi definisinya? Yakinlah kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya. Kemudian qada wal qadar. Inilah kemudian hari kiamat. Ini yang keenam. Ini kunci pertama. Kunci pertama orang hidup. Kemudian yang kedua apa? Allah kasihkan. Aku kasih rezeki. Kamu lahir nggak bawa apa-apa. Betul ya Allah. Sekarang aku kasih. Kalau kamu kasih kepada fakir miskin, baik dalam keadaan kaya, keadaan miskin, aku ganti berlipat-lipat. Kalau yang ngomong Allah, yang dia percaya, oh yakin. Dia melaksanakan nomor dua. Apa? Dia sedekah, baik dalam keadaan kaya ataupun ke dalam miskin. Itu. Yang ketiga apa? Laksanakan sholat, kata Allah. Dia laksanakan. Keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Nomor 3. Nomor 4 apa? Kamu kalau janji tepatin ya. Tepatin. Takut sama siapa? Sama ya Allah yang Maha Menciptakan. Kalau kamu tidak menepati, maka kamu masuk ke neraka. Itu nomor 4. Yang nomor 5 apa? Sabar dalam kekurangan, di dalam ujian, di dalam peperangan. Itu 5. Kalau Anda pegang ini, itulah dikatakan oleh Allah, kalian orang yang bertakwa, taat sama Allah. Jadi, bagaimana saya mau bisa berakhlak kalau taat saja kepada Allah? Tidak. Mustahil. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, Allah sebutkan, yaitu supaya apa? Inilah dasar-dasar daripada orang yang dalam keadaan tidak menjadi pemaaf, tetapi orang-orang yang celaka. Ini yang tidak benar. Oleh karena itu, kemarin kita sudah taat. Pertama kali syukur dululah. Siapa yang disyukuri? Allah dan Rasul. Kemudian taat. Ini tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana di dalam surat 24 An-Nur. Ayat 52. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 24 An-Nur ayat 52. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kalau sudah takut, kemudian taat.
kepada Allah dan Rasulnya. Udah cukup. Pasti dia menang. Jadi kalau kalian mau jadi sukses, jangan Anda taat, jangan Anda percaya, kecuali yang bisa dipercaya Allah dan Rasulnya. Serta perintah-perintah mereka, atau yang disebut jihad fisabilillah. Jangan ragu. Oleh karena itu Allah sebutkan juga, selama ini kita salah. Yang kita cintai selama ini Tuti, Nuni, Yuni, Yuli, salah. Anda punya istri, Allah bilang loh, Anda punya istri bisa jadi musuhmu. Anda punya anak bisa loh. Kenapa? Kita salah mencintai. Kita lebih mencintai anak daripada Allah. Kita lebih mencintai istri daripada Allah. Akhirnya Anda dibelusukkan. Anda punya anak berbuat haram. Tetapi karena permintaan anak, udah saya nggak kuat. Akhirnya dituruti. Akhirnya apa? Bapaknya masuk neraka gara-gara anak. Allah sudah ngingetin. Sudah, anakmu, istrimu jadi musuh loh. Surat 64 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 64 ayat 14. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Hati-hati terhadap anak, hati-hati terhadap istri. Dia bisa jadi musuhmu loh. Dan musuhnya dalam selimut. Jangan sembarangan. Mencintai istri, mencintai anak boleh. Tapi setelah perintah Allah, perintah Rasul. Jadi Anda nggak keliru. Kalau nanti istri keliru. Karena yang saya cintai pertama Allah. Allah nggak suka tuh. Ada perbuatan yang nggak baik anaknya. Rasulullah nggak ridho tuh. Anda jadi aman. Itu boleh. Cinta anak, cinta istri. Tapi apa? Jadilah pemaaf. Kalau Anda punya anak, belum bisa dicintai yang benar, diajarin. Dimaafin. Ya, dimaafin. Ya, kemudian diajarin dulu. Kenalkan sama Allah, anak istri. Cintai Allah, anak istri itu. Sehingga nanti anaknya juga ngajak yang baik. Ini belum selesai tadi. Hati-hati. Musuh loh. Terus kemudian Allah bilang apa? Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau Anda mengampuni, memaafkan dia, diajarkan yang baik, dididik yang baik, dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Rasul, Anda akan jadi aman. Ya, ayat 15. Kalau nggak jadi musuh, bisa jadi ujian loh. Kita dengerin. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Ya. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Hati-hati bisa jadi ujian loh. Cobaan bagimu. Ini hati-hati. Apa cobaan Allah? Allah itu menguji. Apakah benar kalian ini mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Benar emangnya? Allah pengen tahu lah. Apa benar apa tidak? Kemudian apa kata Allah? Siapa yang mengatakan beriman tadi? Allah uji loh. Hati-hati. Suratnya Al-Baqarah. Ayat 155 sampai 157. Apa kata Allah? Surat Al-Baqarah. Surat kedua. Ayat 155. Bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kedua Al-Baqarah ayat 155.
Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sakit, ketakutan. Sakit, tolong ingat. Akan diuji lo dengan sakit, ketakutan, takut miskin, takut kena corona, takut. Itu ujian. Terus. Kelaparan, kekurangan harta, tagihannya hilang, dicuri orang, Habib. Oh. Assalamualaikum, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dengar nggak? Dengar, Mbak Debbie. Nggak ada Habibnya. Ya, Habib hilang. Halo? Iya, Habib. Oke, terputus, kita lanjutkan ya. Jadi kalau Anda sudah yakin, itu harus lihat. Cinta itu jangan sembarangan. Zui boleh dicintai, tapi setelah Allah, setelah Rasulnya, setelah jihad fisabilillah. Jangan percaya sama Zui. Kalau Zui ngomong, itu bisa jadi cobaan, bisa jadi ujian. Jelas ini hati-hati. Di antara kita ini banyak yang ngawur. Kalau ada anaknya ngomong apa aja diterima. Kalau ada istrinya, Allahu Akbar, ngomong apa diterima. Walaupun dimurkai Allah, kita terima. Aduh sayang, selama ini salah. Kalau mencintai yang benar, jangan asal mencintai. Siapa yang mencintai Allah nggak akan kecewa. Siapa yang mencintai Rasulullah dijamin tidak akan kecewa. Ucapan Rasulullah benar, tidak pernah salah. Nggak usah ragu. Itu baru benar, dicintai. La ini Allah, Anda diuji loh. Kalau Anda diuji sama siapa? Yang mencintai, nggak masalah. Karena Anda cintanya dari hati. Kalau Anda cinta dari hati, apakah enak atau nggak enak? Nggak masalah. Tapi kalau Anda mencintai Allah dengan pikiran, dengan akal, salah. Allah lagi nggak enak, lagi nguji Anda anggap, Allah nggak baik, nggak mau Anda akhirnya berbuat maksiat, tidak taat. Kenapa? Anda cintanya masih di dalam otak, dalam pikiran, dalam akal. Kebanyakan orang itu mengandalkan akal. Salah. Ya, cintai Allah dari hati. Sebagaimana Anda mencintai orang-orang yang Anda cintai. Oh, orang kalau sudah dicintai, sama yang mencintainya dicintai. Disuruh apa mau? Contoh, waktu kita punya anak pertama. Ya kan, masih seger. Tanya Agung tuh, waktu istrinya masih seger. Waktu istrinya minta bakso. Bakso dari mana? Ngidam. Baksonya adanya di Priuk. Hujan-hujan pun dibeliin. Tapi sekarang karena apa? Masih ada rasa keinginan, kecantikannya, kebaikannya. Tapi kalau begitu, yang kita rasakan, yang kita menjadi cinta. Karena apa? Karena wajahnya, karena hartanya, karena kedudukannya. Ini sudah hilang, hancur. Langsung boro-boro. Dia suruh ngidam lagi, kalau nggak percaya tanya istri Agung. Suruh ngidam lagi. Paling diambilin batu bata. Lain. Udahlah, jangan kita mau main. Oh, ini cintaku sehidup semati. Break.
Nggak bisa. Inilah aturan Allah. Allah ngasih aturan. Tadi diuji loh. Nah, kalau saya cinta kepada yang saya cintai, suruh ke Priok beli bakso kecil, walaupun hujan bledek, banjir, nggak masalah. Tapi kalau saya udah nggak cinta sama istri saya, Allahu Akbar. Lihat aja kagak mau. Kenapa? Wah, lu nggak kayak dulu. Dulu lu cantik. Sekarang kagak cantik. Hilang. Iya, sekarang lu miskin. Break. Hilang kecintaannya. Tetapi kata Rasul, kalau dia cinta, karena apa? Dia cintanya karena agamanya. Yaitu dia cinta kepada Allah, Rasul. Apa perintah Allah, perintah Rasul. Allah mengatakan apa? Siapa, kata Rasulullah, yang paling mencintai, yaitu yang paling sayang pada istrinya. Itu kata Rasulullah. Nah, karena kalau Anda cinta sama Rasul, tidak mungkin Anda menyepelekan istri. Walaupun istrinya tidak kaya, walaupun istrinya tidak punya kedudukan, walaupun istrinya tidak mempunyai cinta. Walaupun istrinya nguji. Kadang-kadang istri kan ngambek. Iya, dulu waktu dia ngambek, waktu kita baru kawin pertama, Allah dia ngambek, Mas apa? Beliin baju, beliin kalung, beliin ini, ya. Ya kan, karena masih Anda sayang. Apa aja sekarang coba udah tua-tua gini, ayo minta karet gelang aja. Karet gelang, kagak dikasih. Karena apa? Dia cintanya menggunakan pikiran. Tapi kalau cintanya karena Allah, dia sayang betul sama istrinya. Keadaan apa saja. Contoh dulu, waktu dulu. Ya kan? Kita ketemu dia, dicubit, malah minta lagi. Cubit lagi dong. Ya kan? Diuji sama istrinya. Coba beliin gua kalung. Kasih nggak? Oh, dikasih. Karena apa? Cintanya dari hati. Tapi kalau cintanya luntur, suruh berani istri sekarang. Minta macam-macam. Kalau nggak ditukar ke pasar, pasti ditukar. Mumpung ada puring, pasang puring itu, pasar puring. Buat nuker. Jelas ya. Jadi inilah. Jadi kalau Anda mau taat sama Allah, gampang. Kata Allah, jangan kalian mengatakan cinta kepadaku, kecuali aku uji terlebih dahulu. Janganlah kamu mengatakan dirimu telah beriman, kecuali aku uji tadi. Dengan apa? Dengan sakit, dengan kekurangan, dengan kehilangan harta benda. Allah kasih tahu. Oleh karena itu, kalau Anda lagi sakit, senang. Kenapa? Gue lagi diuji sama Allah. Enggak masalah sakit, senyum. Sakit malah senyum. Enggak masalah. Kenapa? Yang memberi gue sakit orang yang gue... Siapa? Allah. Enggak masalah. Contoh ada di perintah pergi haji, pergi umroh. Susah. Tetapi karena yang memerintah, yang Anda cintai, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Capek, enggak ada problem. Itu beda. Jadi kalau Anda yakin cinta sama Allah, jangan pakai reserve. Gunakan betul-betul hati. Oleh karena itu, siapa yang sekarang mencintai suaminya, mencintai istrinya, mencintai anak-anak, betul-betul karena Allah dan Rasulnya, pasti bahagia. Tapi kalau cintanya cinta monyet, celaka, push, meong, kagak dianggap lagi. Dulu kalau jalan, kita jalan, ada lubang. Hati-hati.
Sekarang ada lubang, istrinya malah dijorokin. Ini yang kita perlu tahu. Oleh karena itu cintai Allah yang benar. Anda pasti taat. Cintai Rasulullah yang benar. Pasti Anda taat. Nah kalau sudah taat sama Allah, sama Rasul, Allah mengatakan apa? Siapa yang ridho kepadaku? Apa yang aku berikan kepada dia? Dia aku uji. Dia aku apa? Semua aku beri sakit. Aku beri kekurangan. Tapi dia tidak berubah taat kepadaku. Ibadahnya tidak berkurang. Malah justru bertambah. Apa kata Allah selanjutnya? Kalau ada ujian bagaimana? Ayat 156. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, kalau diuji sama Allah, diuji sama yang kita cintai, malah kita mengatakan apa? Ya Allah, ini dari kamu. Aku kembalikan kepadamu. Karena aku tahu ini dari kamu. Engkau sedang menguji aku. Kalau Anda sedang diuji sama pacar, sedang diuji sama istri, sedang diuji sama orang yang Anda sayangi. Kecil. Kecil, nggak ada masalah. Malah ngomongnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan. Ya Allah, ini dari Engkau. Engkau yang lebih kuasa. Engkau lebih tahu. Aku balikan ini ujian kepadamu. Lulus. Oleh karena itu kata Allah apa? Apabila kamu sudah sampaikan berita agar mereka bersabar. Kalau diuji itu tunggu, nggak mungkin Allah nguji. Innamal usri yusron, fa innamal usri yusra. Kalau kita lagi dicoba, istrinya meninggal, anaknya, tenang, itu dari Allah kok. Kita kembalikan kepada Allah. Jangan ditinggal mati suami, ditinggal mati anak. Siapa yang menciptakan matinya suami kita? Siapa yang menciptakan matinya daripada anak kita? Siapa yang menciptakan istri kita mati? Allah. Kecuali Anda malah sabar. Tenang. Kita kembalikan pada Allah. Ini enggak. Berarti cintanya kepada Allah hanya cinta monyet, nyet. Belum dari hati. Ini perlu dirubah. Kalau sudah dirubah, Anda nggak usah repot. Pasti Anda taat. Apabila diuji, sabar. Kembalikan pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak mungkin. Karena Allah itu maha sayang. Mungkin istri saya dimatikan. Kecuali akan ditempatkan di surga yang mulia. Kalau kita berbuat demikian, Anda akan taat selalu kepada Allah. Nah, setelah itu apa hasilnya? Kalau kita sudah sabar, diuji sama Allah, hasilnya apa? 157. Ayat 157, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa yang diuji? Dia sabar. Dia memperoleh apa? Rahmat yang sempurna. Yang paling mulia itu rahmat. Orang masuk surga bukan karena amal. Bukan, tapi rahmat. Siapa yang sabar ngadepin cobaan Allah? Dia perlu dikasih apa? Rahmat yang sempurna. Kemudian apa? Mendapatkan kenikmatan. Pasti dikasih kenikmatan sama. Gak mungkin Allah nguji daripada hambanya. Hambanya sabar menghadapinya. Dibalas dengan kemuliaan. Innamal usri yusran. Fa innamal usri yusra. Kalau nggak percaya, ya sudah. Kemudian apa lagi dikatakan? Apa ayatnya? Surat 157 terakhir tadi. Setelah dikasih kenikmatan, 157 kan ada barisan terakhirnya apa? Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itulah orang-orang yang berhasil. Karena diuji sama Allah tapi sabar.
Kenapa? Karena yang nguji. Kalau Anda percaya betul memang sama Allah, Anda diuji kayak apa saja. Nggak ada masalah. Nggak ada problem. Bayangkan orang, kita ini bersyukur, alhamdulillah. Jangan sampai kita dikasih buta. Tapi berapa banyak orang yang buta, kemudian dia tetap menghafal Al-Quran, dia tetap beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Tidak mungkin kecuali nanti dia di surga. Pasti siapa yang buta, kata Rasulullah, tapi dia sabar, pasti masuk surga. Ini ujian. Itulah kemenangan yang benar. Lah ini ngaku katanya beriman. Beriman apa? Jadi nggak usah tanya, dia ini sholat atau tidak. Lah masih banyak maksiat atau bagaimana sholatnya mau sempurna? Oleh karena itu banyak, oh itu orang sholat, oh itu orang puasa. Lah kalau puasa, orang-orang non-muslim, orang-orang yang ada di gunung-gunung itu puasanya 40 hari, 40 malam. Lebih mulia mana sama puasa Anda kalau hanya lapar? Bukan itu maksudnya Allah. Oh, ada orang yang bisa jalan di atas air. Jangan kaget. Orang non-muslim pun bisa. Tapi yang dapat kemenangan, dapat rahmat Allah, tidak hanya yang beriman. Jadi nggak perlu orang non-muslim itu, oh dia lagi ada ujian. Dia bukan ujian namanya, balak. Tapi kalau kita orang Islam, ujian. Dan orang Islam itu yang beriman loh ya. Kalau orang Islam doang, kagak. Allah bilang, janganlah kamu mengatakan dirimu beriman, kecuali aku uji. Tadi bunyi ayatnya demikian. Kalau Anda sudah beriman, ngaku beriman, diuji loh. Kalau diuji, kalau Anda yakin sama Allah, tidak masalah. Sakit, ya sakit lah, yang ngasih sakit Allah kok. Apakah Allah akan menyengsarakan kita? Nggak mungkin. Yakin, yakin. Pasti dosa saya diampuni Allah. Pasti saya akan dimuliakan oleh Allah. Saya akan dibalas dengan kenikmatan. Yakin. Nah, itu nanti taat. Semakin dia diuji, semakin dia taat. Itulah tadi yang dikatakan. Ati Allah wa ati Rasul. Itu nomor 2. Akhlaknya jadi mulia. Tidak ragu-ragu. Nggak usah dilihat. Selama dia taat, hati Allah, hati Rasul, aman. Oleh karena itu Allah ngasih pedoman. Bagaimana saya supaya bisa taat? Caranya surat 9 ayat 50 ayat surat 9 ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, terus istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendapatkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, hati-hati kalau Anda cinta yang benar itu kepada Allah. Cinta yang benar kepada Allah. Ya, setelah itu kepada siapa? Itulah kata Allah. Setelah itu kepada siapa? Cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan jihad fisabilillah. Ini yang benar. Itu yang benar. Itu yang harus. Lah sekarang cinta kita kepada istri, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada harta, cinta kita kepada dolar. Ya prek. Jangan. Ini benar. Ini yang harus kita taati. Tapi kalau tidak, ya celaka. Itulah yang diberikan oleh Allah. Allah akan memberikan apa? Melalui apa? Melalui hati akan diberikan.
Inilah yang harusnya. Ini yang kita mesti percaya. Harus yang kita sayangi. Sebagaimana disebut di dalam ayat-ayatnya. Allah memberitahu lewat hatinya. Sebagaimana dalam surat 64. Ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 64 ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Anda yakin nggak bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah? Terus. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Kita harus yakin sama Allah tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Tinggal kita yakin nggak? Kalau kita nggak yakin ya udah. Ini yang perlu. Ini yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita menjadi celaka. Inilah Allah memberi lewat hati. Ini supaya kita tahu. Allah itu akan memberi petunjuk. Lewat apa? Lewat hatinya. Enggak, jadi apa? Aman. Karena kita dekat dengan Allah. Melalui hatinya lah Allah akan memberi keberkahan. Allah akan memberi petunjuk. Akan diberi petunjuk lewat hati. Ini kalau kita tidak tahu, kalau Anda masih belum yakin, ya jangan. Ini akan memberi petunjuk. Jangan sampai ragu-ragu. Kalau Allah akan menyayang kepada kita, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita lewat hatinya. Allah akan memberi penjelasan lewat hatinya sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat 64. Ya, surat 64 ayat 11 tadi yang telah dibacakan. Allah akan memberi petunjuk lewat hati agar kita selalu berjalan pada jalannya Allah. Itu kita dikasih petunjuk apa? Kalau Anda mencintai, jangan berlebihan loh terhadap istri, jangan berlebihan terhadap anak, jangan berlebihan loh terhadap usaha kita. Biasanya lupa di situ. Oleh karena itu Allah bilang di dalam surat 63 ayat 9. Surat 63 ayat 9, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 63 ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, jagalah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini supaya kita memahami bahwa Allah akan memberikan kita petunjuk. Kalau kita nggak paham, ya celakalah kita. Ini yang perlu kita jalani supaya kita selamat. Jadi cintailah yang betul. Allah yang maha benar. Allah yang tidak pernah salah. Silahkan Anda cek. Allah pun mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ini kitab nggak ada salahnya. Tidak ada Allah salah. Rasulnya nggak pernah salah. Kurang apa lagi? Lah kayak gitu kalau nggak dicintai ya kelewatan. Dokter bisa salah, malpraktek, kadang-kadang malah bisa dimusuhi. Itu hati-hati. Kecuali kita mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau Allah nggak usah takut malpraktek. Rasulullah kagak pernah malpraktek. Oleh karena itu kalau sudah begitu, bagaimana kita nggak cinta? Jadi kalau nggak cinta sama Allah ya kelewatan. Tapi kalau Anda sudah betul-betul cinta
kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mungkin Anda sedih, tidak mungkin Anda duka cita. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Saya heran, kata Habib Ali. Kalau ada orang Islam, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia masih sedih, dia masih susah. Aneh, berarti ada yang salah di dalam cintanya kepada Allah. Berarti ada yang nggak benar. Inilah apa yang disebut di dalam Al-Quran. Ketaatan itu harus melalui Allah, melalui Rasul. Itulah tadi yang ayat pertama kita bawakan. Oleh karena itu jangan ragu dengan Allah. Caranya bagaimana? Kita kenal. Kita belajari siapa Allah. Anda ini sekarang Islamnya masih Islamnya dari ayah, dari ibu, dari kakek, nenek. Tapi harus belajar. Caranya apa? Ngaji. Udah ngaji kagak mau. Kamu taat. Bagaimana mau taat? Kalaupun Anda sholatnya bukan karena Allah. Karena pengen dilihat orang. Karena pengen dipanggil orang soleh-solehah. Pakai kudung. Bukan karena Allah. Karena mode. Lah ini yang celaka. Tapi kalau Anda betul-betul cinta Allah dari hati, Anda mau diapain sama Allah juga senyum. Senyum, karena dari hati. Nggak butuh masalah dia lagi diuntungin atau dirugikan. Kenapa? Menurut dia, semua yang dari Allah semua baik. Sebagaimana dikatakan Rasulullah. Apa? Saya heran, alangkah mulianya gitu. Tidak ada kenikmatan seperti umatku. Kenapa ya Rasulullah? Apa yang diturunkan Allah kepada umatku, semuanya baik. Percaya apa enggak nih? Semuanya baik yang diturunkan Allah kepada kita. Apa saja. Kemarin Habib sakit. Kalau nggak sakit malah bahaya. Yakin? Oh yakin. Sekarang Habib belum bisa keluar-keluar. Ada corona. Ya sudah, itu pasti baik. Pasti baik. Jangan ragu. Apa yang dipilihkan Allah itu semua baik. Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kita lagi dikasih enak, duit lagi ada, ya kita pasti betul itu enak. Itu belum tentu nggak enak. Itu justru dibalik itu. Allah sudah menguji Anda. Dan ujian Allah itu hasilnya lebih nikmat daripada apa yang kalian rasakan sekarang. Percaya nggak? Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kedua Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Apa yang kamu anggap enak belum tentu loh itu enak bagimu. Apa yang kamu anggap gak enak belum tentu itu gak enak. Allah tahu sedangkan kamu tidak tahu. Berapa banyak orang yang kawin mengharapkan duitnya, celaka loh, diingetin. Karena Anda nggak percaya ucapan Allah, nggak percaya ucapan Rasulullah, celaka. Tapi kalau Anda ngikutin percaya Allah, percaya Rasul, Anda nggak usah ngomong apa saja, pasti Anda dicintai. Anda taat, nggak usah disuruh. Kalau Anda sudah kenal Allah, Anda tidak usah disuruh. Anda udah kenal siapa Rasulullah, nggak usah disuruh. Bahkan diundang maulid, diundang acara-acara majelis taklim. Allah seneng kok, Allah Rasul seneng kok. Yakin, datang, iya. Tapi kalau Anda belum sayang sama Allah, sayang Rasulullah, berarti
Anda jangan cerita mengenai taat. Kalau Anda punya anak, disuruh untuk beribadah, disuruh untuk sholat, bangunnya masih malas-malas. Disuruh puasa, masih ogah-ogahan, banyak mengeluh. Bahwa Anda punya anak belum kenal Allah. Kalau belum kenal Allah, ditinggal bapaknya. Akhirnya apa? Duitnya buat acak-acakan. Hidupnya akan celaka. Ini pesan Allah. Pesan Rasul. Ayolah. Jadi kalau Anda mau mulia, orang berakhlak. Tidak ada orang berakhlak kecuali taat sama Allah. Bagaimana saya bisa taat sama Allah? Kecuali saya mencintai Allah dulu dan Rasulnya. Kira-kira demikian. Saya berharap hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa bahas bersama-sama. Sampai di sini dulu, host. Silakan. Saya akan coba menjawabnya, insya Allah. Silakan, Debbie. Di chat belum ada, Bib. Ya, di chat belum ada, Bib. Oke, kalau gitu siapa yang mau tanya, silakan langsung. Habib mau tanya. Ya. Halo, Bib. Ini Astrid mau tanya. Kalau misalkan kita habis selesai sholat ya, Bib. Terus kita kan buang angin. Itu sebaiknya kita untuk berdoa atau zikir sebaiknya ngambil wudhu lagi atau nggak apa-apa, Bib? Langsung doa aja. Ya. Contoh saya lagi sholat. Allahu Akbar misalnya. Saya ruku. Ketika saya ruku misalnya saya buang angin. Anda langsung megang hidung, Mbak. Yang hidungnya pakai tangan kiri. Kalau Anda berjamaah. Kalau Anda berjamaah atau Anda sendiri ambil pegang hidung. Dipencet hidungnya gini, kemudian Anda menuju langsung. Jangan lupa salam dulu ya, Mbak. Jadi begitu kita buang angin, maaf, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Walaupun ruku. Assalamualaikum. Ini pegang, berarti orang lain tahu, oh ini berarti batalnya karena dia buang angin atau dia batal. Dia langsung ke kamar mandi, dia wudhu lagi, dia sholat kembali. Itu caranya. Misalkan setelah selesai sholat, Bib. Jelas, kita kan Astrid? buang angin. Jelas, Bib. Misalkan setelah selesai sholat, kita kan buang angin. Ya. Nah, terus sebaiknya dilanjutkan doa atau kita ngambil wudhu lagi baru doa? Iya, Pak. Maaf. Doa. Anda berdoa pakai Habib, maaf sinyalnya nggak ada. Habib Sinyalnya hilang, Bib. Iya, sinyalnya hilang. Itu naik turun sinyalnya berarti, Habib. Penjelasannya tadi gimana, Dep? Keputus kan tadi, nggak itu Iya. nggak kedengeran juga. Bentar masuk lagi. Hilang lagi. Udah. Halo. Iya, Bib. Oke, saya teruskan Astrid. Jadi kalau Anda doa tidak ada kewajiban pakai air wudhu. Lebih baik terusin, Mas. Sebab kalau Anda ambil air wudhu dulu, malah ditakutkan nanti nggak jadi doa. Nggak jadi wirid. Jelas ya? Maaf, Anda tawaf. Wajib pakai air wudhu. Wajib, ya. Tapi Anda sofa, marwah, sa'i. Sa'i tidak usah pakai wudhu juga boleh. Jadi sa'i tidak wajib, tapi
Tawaf itu termasuk bagian sholat. Nah, itu wajib. Anda ke sa'i nggak usah. Misalnya Anda habis tawaf, selesai, Anda berdoa dengan Ka'bah. Sudah dalam keadaan batal air sembahyang, nggak apa-apa. Teruskan saja. Walaupun wirid buku hijau, Bib. Walaupun buku satelit, mau hijau, mau kuning, mau biru, apa saja. Tidak wajib dalam keadaan Anda air wudhu. Contoh, Anda baca wirid pagi. Kemudian pas Mas Ari mau jalan-jalan, Mas Ari mau pergi ke kantor, dia nyium Astrid, nggak apa-apa. Tidak berarti jangan terus, wah, gue belum menyelesaikan wirid, jangan dulu. Nanti malah ribut. Iya, Bib. Nggak wajib Ya. dengan Siap, Bib. Makasih, Bib. sama-sama. Ada lagi? Ada nih Udah, Bib, Bib. dari Bu Cucu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apabila kita mengerjakan sesuatu amalan, tapi kita berharap urusan dunia, contoh biar rezeki berlimpah, bisnis lancar, hajat kabul, itu bagaimana? Lalu apa itu termasuk mencintai Allah? Jadi ibadahnya karena sesuatu. Terima kasih atas pencerahannya. Habib? Bib, Ya. Dengeran nggak? Putus ya? Ya, silakan. Oh, Tadi suara Anda yang putus-putus, Mbak. oh, suara aku ya. Izin bertanya, apabila kita mengerjakan sesuatu Tolong diulang. halo Bib? Bib? Hah? Ya, Habib dengar? Apa, Mbak? Dengar, Mbak. Sinyal Habib keputus-putus kayaknya. Halo, siapa yang dengar bisa disampaikan yang dengar? Siapa yang dengar bisa disambungkan? Bib? Halo? Habib? Ya, sekarang boleh. Oh, Ya. oke. Apabila kita mengerjakan sesuatu amalan, tapi kita berharap urusan dunia, contoh biar rezeki berlimpah, bisnis lancar, hajat kabul, itu bagaimana? Lalu apa itu termasuk mencintai Allah? Jadi ibadahnya karena sesuatu. Terima kasih atas pencerahannya. Habib keluar lagi. Sinyalnya Habib kayaknya ya ibu-ibu. Halo? Iya, Mbak Debbie, kayaknya si Habib deh. Halo. Ya Habib. Iya Mbak. Kayaknya sih. Ya, dia mau mengamalkan seseorang misalnya supaya rezekinya melimpah. Terus dia tuh apakah itu termasuk mencintai Allah? Jadi ibadahnya karena sesuatu gitu loh, Bib. Oh, kalau pahala dia berharapnya, berharapnya karena Allah, Mbak. Oh, saya berharap rezeki dari siapa? Dari Allah. Itu boleh. Anda silakan berharap kepada Allah. Boleh. Berarti bukan nggak ikhlas. Tidak. Boleh. Saya sholat duha supaya rezeki saya. Boleh. Berharap hanya kepada Allah, Pak. Yang nggak boleh berharap kepada orang. Insya Allah saya sholatnya rapi. Biar orang lain ngasih tender ke saya. Salah. Ya, saya puasa agar orang percaya sama saya. Salah. Tapi kalau berharap kepada Allah, boleh. Bib. Ya. Bib. Ya. Oke. Saya mau tanya, Bib. Ya. Tadi kan Habib bilang cinta itu ada dua ya, cinta dengan akal, dengan hati. Ya. Apakah hati dan akal itu bisa bersambungan gitu, Bib? Maksudnya kan manusia kan dikasih akal dan hati, cinta dengan akal dan hati. Nah, itu ada connection nggak antara cinta akal dan cinta secara akal dan cinta secara hati itu bisa berconnection nggak? Gimana? Ya. Rasulullah mengatakan, kalau akal bisa salah, Mbak. Bisa salah. Tapi kalau hati nggak bisa salah. Sesungguhnya hatimu, tanyalah kepada hatimu. Tapi akal bisa salah, Mbak. Iya kan? Bisa salah. Tapi kalau hati tidak bisa. Oleh karena itu, cinta itu hanya dengan cara itu, Mbak. Kalau Anda caranya dengan
Jadi lepaskan saja akal. Udah, nggak usah pakai mikir-mikir. Oh, saya mencintai Allah karena Allah lagi ngasih rezeki saya. Salah, itu akal, Mbak. Sehingga nanti Anda mencintai. Habib, sinyalnya putus-putus ya ibu-ibu. Dengar nggak ibu-ibu? Putus, Halo? nggak ada Mbak. Hilang suaranya Putus, Habib. putus. Habib putus. Putus. Debbie putus-putus kayaknya sinyalnya Ya, Habib. Habib, sinyalnya putus-putus punya Habib. iya. Oleh karena itu, cintanya harus hati aja, Mbak. Jangan dicampur hati sama akal. Sebab kalau Anda hati sama akal, satu saat yang bekerja akal. Nah, kalau yang bekerja akal, nyampuri hati, hatinya bisa goyah. Oleh karena itu, tinggalkan akal pikiran, Mbak. Tetapi oleh karena itu, Allah mengatakan, aku tidak melihat apa yang kamu lakukan, tapi yang aku lihat apa yang ada di dalam hati. Dalam hati aja, Pak. Oh, oke. Cintai dalam hati apa saja. Allah, Rasulnya dalam hati. Bahkan Anda kalau mencintai suami, tapi dalam hati, Allah sambung, Mbak. Allah akan sambung hati Anda dengan hati Anda punya suami. Kalau Anda mencintai guru Anda dari hati, Allah akan sambung, Mbak. Ada hubungan seperti radio, Mbak. Kalau Debbie mencintai itu guru dengan hati, Allah akan berikan sinyal sehingga gurunya itu tahu. Gurunya pun kalau dia cinta betul karena Allah kepada muridnya, Allah akan beri petunjuk. Bisa. Tapi kalau sudah melalui akal, Mbak, akal itu bisa bohong, bisa menipu. Hati-hati. Oh, oke. Berarti memang akal manusia tuh, ya kan, banyak yang dibilang gini ya, Bib. Kalau menilai sesuatu tuh jangan dengan akal. Karena, ya maksudnya, apalagi dengan para wali-walinya Allah ya, Bib. Kalau kita mengukur wali-walinya Allah dengan akal, itu memang tidak bisa terukur gitu loh. Tidak bisa terukur. Contoh, Mbak Debbie. Anda ada orang yang buang angin. Iya. Batal nggak air wudhu? Batal. Tapi akalnya nggak bisa nerima. Gua heran Islam. Apaan? Yang batal adalah buang angin. Kok yang disiram wajah sama tangan, sama kaki, sama rambut? Oh, oke. Jelas ya? Itu masuk akal apa enggak, Mbak? Iya. Nah, nggak masuk akal. Ya kan? Tetapi itu perintah Allah. Jadi kalau Anda cinta sama Allah, Anda langsung wudhu. Tapi kalau Anda dengan akal, Anda cebok. Tapi nggak wudhu, ngawur. Alasannya apa? Yang buang angin belakangnya. Kira-kira gitu, Mbak. Oh, oke. Ya, makanya Bib, orang-orang, maksudnya orang-orang ekspat ya, orang-orang luar tuh mereka masih menggunakan akal ya. Karena Ya, mereka kesian. pikir, Kesian, Mbak. Oleh karena itu apa, Mbak? Maaf, pernah dengar? ya. Wah, saya diakalin. Pernah dengar ya? Oke. Saya diakalin, artinya ditipu. Akal saya ya, Mbak, yang dikerjain. Tetapi hati, insya Allah nggak bisa dikerjain. Itu kira-kira. Ada lagi? Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, silakan, Mbak. Bib, mau Di tanya, chat Bib. belum ada. Bib, kalau kita tinggal di lingkungan yang mayoritas agamanya non-muslim ya, Bib. Bagaimana kita menjaga akhlak, akidah kita, dan sikap kita terhadap lingkungan supaya terjadi kesinambungan gitu loh, Bib. Ya, Makasih. Anda harus gunakan hati, Mbak. Anda sendiri cinta nggak sama Allah? Cinta, Bib. Sama Rasul? Cinta banget, Bib. Aman. Pasti Anda berbuat sama tetangga baik. Kenapa? Allah perintahkan. Sesungguhnya tetanggamu mempunyai hak. Siapa beramal baik, tapi sama tetangganya musuhan, tidak akan pernah bisa masuk surga. Walaupun non-muslim. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa orang non-muslim
yang tidak berperang kepadamu. Jadi dia tetangga non-muslim tapi baik-baik aja. Siapa yang memusuhi dia berarti memusuhi aku, kata Rasulullah. Itu kalau kita percaya, Mbak, taat atau percaya sama Allah, percaya sama Rasul. Enak, Mbak. Enak. Saya mau tanya, tetangga Anda yang non-muslim, saudara Anda yang non-muslim, itu ciptaan siapa, Mbak? Allah, Bib. Lah iya. Sedangkan Anda cinta sama Allah, berarti sama yang diciptakan cinta apa tidak? Cinta, Bib. Saya nggak pernah, Mbak, musuh teman saya banyak yang non-muslim. Kenapa? Apa ruginya kita sama Rasulullah? Bahkan kalau kita baik sama dia, Rasulullah seneng kok. Tetap, Pak. Bayangkan di Quran udah bilang, kalau ibumu, ayahmu tidak beriman dan dia mengajak kamu pindah agamanya, tolak. Tapi tolaknya dengan akhlak. Tolaklah dengan lemah lembut. Tetap muliakan mereka. Indah Islam itu, Pak. Kalau kita tak percaya sama Allah sama Rasul, gak mungkin, Mbak, akhlaknya jelek. Kita otomatis terbawa. Kita otomatis akan terbawa jadi baik. Cintai dulu Allah, Mbak. Cintai Rasul, jangan pakai reserve. Nanti tindakan Allah yang menjadikan Anda berakhlak siapa? Allah. Allah akan jadikan semua amalnya baik. Maksudnya gini, Bib. Kalau karena Ya, di sana silakan. misalnya di lingkungan itu misalnya mayoritasnya non-muslim, terus kita mau ngadain acara tentang Islam gitu. Misalnya ada pengajian atau apa, terus kayak kita dicibir-cibirin, terus dia ngomongin gimana kita menjelaskan atau sikap kita untuk menjelaskan supaya tidak ada terjadi ketersinggungan, itu gimana caranya, Bib ya? Ya kita jalanin aja. Kalau kita ngadain acara kan harus lapor RT, RW, laksanakan semua aturan. Aturan dunia, laksanakan. Kenapa kita mesti takut? Rasulullah, Mbak, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, mengajak mereka beriman. Dicaci maki, dicibir, dikatakan apa lagi? Orang gila apa dan sebagainya. Apakah Rasulullah berubah? Tidak. Bahkan yang mencibir dia, yang mencaci maki dia ketika dia berbuat Islam, boro-boro dibales. Tidak. Rasulullah diusir dari rumahnya karena mau hijrah. Tapi setelah Rasulullah menguasai kota Mekah, apakah rumahnya diminta lagi? Tidak. Jadi kita nggak ada masalah. Kita di lingkungan non-muslim, kita mengadakan acara, nggak ada problem. Apa problemnya? Saya udah berkali-kali, saya ceramah, ngadakan pengajian di Jepang, di Korea, di mana, di Inggris, di mana lagi, semua di dunia insya Allah rata-rata sudah pernah. Apa kita perlu? Padahal mereka banyak yang tidak Islam. Nggak ada masalah, Mbak. Tetapi kalau ada aturan, ya lapor. Contoh sekarang di Singapura, kalau mau ceramah, lapor dulu. Lapor. Sebulan sebelumnya, saya ngajukan dulu ke kedutaan. Harus diikuti aturan. Aturan diikuti, tapi Anda jangan ragu. Kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak, walaupun itu pahit. Oke, Kira-kira gitu, Wok. makasih, Bib. Berarti saya udah yakin banget ya, Bib ya. Yakin, nggak ragu-ragu dah. Insya Allah, Bib. Makasih banyak ya, Bib ya. Siap. Bib, ini ada dari chat, Bib. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum. Dari Bu Ria, Habib mau tanya, bagaimana orang tua harus bersikap apabila anaknya pacaran dengan non-muslim? Iya. Ya, kita harus jelaskan, Mbak. Itulah berarti ayahnya, ibunya belum menjelaskan kepada anaknya, Mbak. Siapa Allah, siapa Rasul. Berarti anaknya juga belum cinta sama Allah, belum cinta sama Rasul. Padahal anaknya Islam. Karena dia belum sayang sama Allah, belum sayang sama Rasul, dia nggak taat, Mbak. Kalau dia, Mbak, kenal Allah, kenal Rasul, nggak mungkin. Oleh karena itu, Zui, nggak usah dikatakan, hati-hati ya, nanti kamu kawin sama orang Muslim ya. Jangan. Tapi cukup kenalkan, Zui,
kepada Allah Rasulnya. Sayangnya dia hanya kepada Allah dan Rasulnya. Anda nggak usah teriak, Mbak. Aman Anda punya anak. Pasti dia akan berakhlak baik, dia akan taat sama Allah. Tetapi kalau Zui belum cinta sama Allah, belum cinta sama Rasulullah, dia belum menggunakan hati. Dia masih menggunakan akal. Gue sayang kok. Gue cinta sama dia. Ngapain gue susah-susah? Halo? Mat? Ya, Bib. Kedengeran, Bib. Kedengeran? Kedengeran. Ya, jadi ajarkan sama anak, Mbak. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Oleh karena itu Rasul ngasih pedoman, Mbak. Apa pedomannya? 3, Mbak. Ajarkan kepada anakmu mencintai aku. Kalau dia cinta kepada aku, Allah bilang, pasti dia cinta kepada Allah. Jadi nggak usah cinta sama Allah, jangan. Ajarkan dia cinta Rasul. Pasti dia cintaku. Yang kedua apa? Cintai keluargaku. Karena keluargaku dicintai Allah. Iya kan? Kemudian yang ketiga, ajarkan Al-Quran. Itu cara punya anak, Mbak. Ini berarti apa? Orang tuanya belum memperkenalkan anaknya kepada Allah. Karena anaknya masih menggunakan logika. Gue sayang sama dia. Yang penting gue ibadah Islam. Dia mau ke Kristen, bebas. Nggak bisa, Mbak. Nanti kalau sudah berjalan, apa kata Allah? Dia mengajak ke neraka, sedangkan Anda punya anak Islam mengajak ke surga. Itu perintahnya Allah. Walaupun dia menarik hatimu. Berarti itu anak belum cinta kepada Allah, belum cinta kepada Rasul dengan hatinya. Ada lagi, Mbak? Di chat belum ada, Bib. Yang mau Silakan langsung, siapa yang mau tanya? Bib, saya boleh tanya, Bib? Jimmy, Bib. Silakan. Langsung aja, Mas. Ya, terima kasih, Habib. Habib, saya ingin memahami lebih lanjut. Jadi, tadi saya dengar kan Habib menyampaikan bahwa kita harus menggunakan hati. Tapi apakah itu dalam konteks untuk cinta? Karena kan ada akal, ada hati tadi ya. Apakah dalam konteks-konteks tertentu, saat-saat tertentu, kita dianjurkan juga menggunakan akal atau betul-betul hanya cinta aja atau apa, Bu? Iya, Mbak. Itu kalau kita dikasih akal. Akal itu untuk membedakan yang baik dan benar, Mas. Itu harus dengan akal. Iya. Akal itu ciptaan Allah untuk manusia agar dia mempertimbangkan. Tetapi, Mbak, kalau hati itu petunjuk. Maaf ya, Mas Jimmy. Orang non-Muslim itu punya akal. Bahkan lebih pintar dari Mas Jimmy. Tetapi tidak dikasih petunjuk. Jelas ya, Mas? Iya. Dia tidak dikasih petunjuk, tidak dibuka hatinya. Sehingga banyak orang menggunakan akal. Cuman Allah bilang, kalau dia menggunakan akal, nanti dia memikirkan apakah dengan akalnya itu dia memikirkan Allah atau tidak. Kalau dia memikirkan Allah dan di dalam hatinya tidak ada kebencian, Allah kasih hidayah. Nah, tapi hati, Pak, kalau hati udah benci, namanya penyakit hati. Seperti kemarin ada dengki. Banyak orang-orang non-Muslim itu kebencian aja terhadap Islam. Pokoknya orang Islam benci. Dia tidak akan bisa menerima hidayah. Tapi kalau hatinya tidak ada kebencian, coba lihat. Walaupun dia paus, Pak. Kepala Katolik, dia nggak ada kebencian, dikasih petunjuk. Allah tidak pilih-pilih. Oleh karena itu tugasnya Allah mengatakan apa? Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Qad aflah. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Ya silakan. Jadi yang pertama yang perlu, Pak, kita gunakan hati. Sebab hati itu petunjuk Allah.
Tetapi kita juga harus gunakan akal. Ya kan? Hati itu biasanya Pak dipengaruhi oleh apa? Oleh nafsu. Ini bahaya. Oleh karena itu 3 ini harus disinkronkan. Hati harus dikoreksi. Oleh apa? Oleh akal. Ya Pak? Banyak orang yang mimpi. Mimpinya apa? Suruh minum air kencing misalnya. Iya kan? Itu mimpi, Pak. Sedangkan akalnya logika gimana? Wah, air kencing ini bahaya. Tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada dalam hadis. Nggak ada. Bahkan itu najis. Berarti ini salah. Harus dikoreksi. Jangan sampai ngikuti nafsu. Biasanya orang kalau sudah mimpi, diikuti nafsu, hatinya hancur, Pak. Jadi bahaya, Pak. Hati bisa dipengaruhi oleh nafsu. Akal bisa dipengaruhi oleh nafsu. Tapi siapa yang menggunakan akalnya? Kemudian hatinya percaya sama Allah, sama Rasul, aman, Pak. Jadi alat koreksinya akal, Pak. Habib? Yes. Itu yang tadi maksud saya gitu, Bib. Itu adakah dia berconnection gitu antara hati dan akal? Tapi Habib nyelanin sekarang kan berarti ada connection ya, Bib. Maksudnya antara hati. Yang disebut connection bukan itu, Mbak. Maksudnya berkesinambungan gitu loh, Bib. Seperti kayak gini, Mbak. Saya cinta ya sama orang yang bukan muhrim saya, istrinya orang lain. Hatinya maksudnya, logikanya apa? Logika akal saya. Loh, saya cinta kok. Apapun yang terjadi, itu urusan saya. Ya kan, Pak? Itu nafsu. Okay. Nah, logika akal, ini hati nggak bisa nerima sebetulnya. Karena apa? Karena kita percaya Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis melarang. Kemudian hati dikasih tahu sama pikiran. Hei hati, jangan. Itu bukan nggak baik, dosa. Mbak. Nanti Allah kasih petunjuk. Jadi kalau mau disebut, apa, Mbak? Contoh dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hati itu seperti raja. Hati itu seperti raja. Pikiran ini, Mbak, namanya perantara. Bukan connection, bukan. Perantara untuk apa? Namanya buku pedoman, diambil lagi. Kalau akalnya sehat, dia ngasih tahu, itu bukan muhrim lu punya orang. Kalau akalnya sehat. Tapi akal bisa saja tidak sehat, Pak. Karena nafsu, akalnya tidak sehat. Berarti tidak bisa connect sama hati. Nggak bisa. Bayangin, hatinya kepingin. Nafsunya besar. Akalnya harusnya kan dia bisa baik. Tapi akal bisa saja mencelakakan. Ya nggak apa-apa lah. Kan nggak ketahuan. Ini akal ngasih cara nggak baik. Jadi hati-hati, Pak. Yang paling utama hati. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Allah akan memberitahu lewat hati. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, jangan kau percaya ustadz, jangan kau percaya ulama, tapi tanyalah pada hati nuranimu. Jadi ustadz ulama menggunakan apa itu? Akal. Dia mengeluarkan fatwa, Mbak. Tapi akalnya celaka. Tapi kita kata Rasul, kamu lihat kalau ada ulama mengucapkan fatwa, tetapi kalau hatimu tidak bisa nerima, tinggalkan, tanyalah pada hati nurani. Jadi disebut connection, ya tidak, cuman untuk diberi akal, orang untuk memberikan sehat. Ada loh, Mbak, orang yang punya akal, tetapi dia tidak mendapat hidayah. Jadi memang kita gunakan koreksi, Mbak. Ngoreksi dengan akal. Contoh, saya dikasih tahu, Mbak, ini air panas. Apakah Anda masuknya langsung, Mbak, tangan itu? Anda masukkan ke dalam air panas itu? Tidak. Anda mengambil sesuatu, kertas apa daun,
Anda pegang dulu, oh panas betul. Ya kan, Mbak? Anda menggunakan akal, tapi bisa saja salah. Ternyata kolam renang kita anggap aja jus. Ternyata air kolamnya air panas. Bahaya. Jadi untuk koreksi, kita suruh menggunakan akal. Oh, kita tahu itu api. Api panas. Itu namanya menggunakan akal. Oleh karena itu Allah pun mengatakan untuk siapa? Mata, telinga. Allah kasih hati. Mata kita, Mbak, melihat, Mbak. Maaf, kereta api itu relnya lurus apa bertemu, Mbak? Mata bilang, oh ketemu. Betul ya, Mbak? Tetapi kita gunakan akal. Kalau ketemu berarti kereta apinya ambruk. Digunakan. Ambruk, nggak bisa. Kereta api harus berjajar. Itu akal, Mbak. Walaupun mata bisa ketipu. Jadi ini panca indera ini alat, Mbak. Alat untuk mengoreksi. Untuk apa yang dikatakan hati. Membenarkan. Hatinya bilang, nggak mungkin. Kereta api harus sejajar. Itu hatinya. Ya, tetapi matanya bohong. Ini bahaya juga. Jadi Imam Ghazali menyimpulkan bahwa semua ini tangan, ini kulit, ini mata, ini telinga, ini mulut, itu sebagai panca indera. Panca indera ini untuk apa? Alat-alatnya hati. Tetap yang menentukan adalah hati. Kira-kira begitu Mbak Devi ya penjelasannya ya. Oke, Bib. Ya, siap. Mas Jimmy? Bagaimana Mas Jimmy? Baik, mau konfirmasi ulang, Bib. Jadi yang utama itu hati, tetapi dicek dan diseimbangkan dengan akal untuk memastikan bahwa akal sehat itu masuk hati itu menceritakan yang benar. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa yang pertama itu timbul di dalam ini kita adalah benar, itu berarti memang dari hati kita ya, Bib ya? Iya, semua yang menentukan tetap hati, Mbak. Oleh karena itu disebut hati itu raja, Mbak. Lainnya ini alat, Mbak. Ya, Anda melihat, Mbak, apa air itu panas apa enggak? Anda gunakan tangan apa tidak? Gunakan kulit. Akhirnya kulit kasih tahu pikiran. Aduh, panas. Hati kasih tahu laporan. Ini airnya panas, jangan berenang. Hati, Mbak. Kembali ke hati, laporannya semua ke hati. Ya, terima kasih, Bib. Terima kasih, Bib. Terima kasih ya, Bib. Ya. Yo, ada lagi? Sudah azan maghrib. Ya, Bib. Kita tutup dengan doa. Nggak ada, Bib. Di chat nggak ada. Cukup? Cukup, Bib. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fil milah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Kesalahan kami. Kesalahan orang-orang tua kami. Yang telah mendahului kami. Ya Allah, muliakanlah Nabi kami yang telah mengajarkan kepada kami. Ya Allah, berikan kami, mudahkan kami dengan taufik hidayah-Mu, agar kami mencintai Engkau, ya Allah, agar kami mencintai Nabi kami, dan jihad fisabilillah, agar kami selamat, agar kami taat, agar kami bahagia di dunia dan akhirat. Ya Allah, jagalah kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk, dan hilangkan penyakit hati, penyakit badan kami, dan hilangkan penyakit corona dari muka bumi ini. Lindungilah kami semuanya, ya Allah, agar kami selamat di dunia, di kubur, dan di akhirat. Ala hadaniya sallallahu alaihi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana